Selamat datang di channel Animanga Studio. Kali ini kita akan membahas ringkasan novel populer nomor 1 di China berjudul Lord of the Mysteries. Menceritakan seorang Zhou Mingrui yang memasuki tubuh klan Moretti. Ia akan mengungkap berbagai misteri yang ada di dunia baru ini sebagai seorang transmigran. Mari simak cerita berikut ini. Rasa sakit yang menyiksa menembus kepala Zhou Mingrui. Seolah-olah sesuatu menusuk pelipisnya lalu memutarnya tanpa ampun. Ia tak bisa bergerak, seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Dalam kekacauan pikirannya, ia bertanya-tanya, apa ini pendarahan otak? Jangan bilang aku mati muda. Aku harus bangun sekarang juga. Lambat laun, rasa sakit itu memberinya kekuatan. Ia mulai bisa membuka mata. Pandangannya diselimuti cahaya merah samar dari luar jendela. Di depannya ada sebuah meja belajar dari kayu berat. Di atasnya tergeletak buku catatan berhalaman kuning tua dengan tulisan hitam yang aneh. Di sebelahnya ada tumpukan buku, sebuah botol tinta hitam berkilau, dan yang paling mengejutkan, sebuah revolver bergaya kuno. Pistol, revolver, pikirnya kaget. Tempat ini bukan kamarku. Ia mendongak di luar jendela, tergantung bulan merah di langit hitam seperti beludru. Pemandangan itu menimbulkan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia bangkit, namun segera terduduk lagi karena rasa sakit yang menyerang kepala. Meski begitu, ia bangkit lagi dan mulai mengamati ruangan itu. Dua pintu, ranjang kayu pendek, lemari terbuka, peralatan dapur, dan sebuah cermin rias retak di sudut ruangan. Ia melihat ke cermin dan menemukan wajah asing, rambut hitam, mata coklat, wajah biasa namun dengan aura cendekiawan. Saat itu, kesadaran mulai mengalir deras ke dalam dirinya. Zhou Mingrui kini adalah Klein Moretti, warga kerajaan Loen, kota Tingen, seorang lulusan jurusan sejarah, anak dari mantan prajurit yang gugur di perbatasan. Ibunya penyembah dewi malam abadi dan kini telah tiada. Ia tinggal bersama kakak dan adiknya dan hidup pas-pasan. Aku bereinkarnasi, seru Zhou dalam hati. Panik sekaligus tak percaya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Saat pikirannya mulai jernih, matanya tertuju ke buku catatan. Tulisan aneh di halaman itu kini berubah menjadi teks yang dikenalnya. Bahasa Hermes, bahasa ritual kuno. Tertulis, semua akan mati, termasuk aku. Zhou mundur refleks ngeri. Tangannya bergetar saat ia menahan tubuhnya agar tak jatuh. Seolah udara di sekitarnya dipenuhi bisikan samar yang membuat bulu kuduk merinding. Ia memalingkan wajah dari buku dan kali ini matanya menangkap sesuatu di sisi meja. Bekas tangan berdarah. Ia membalik telapak tangan. Darah menutupi seluruh permukaannya. Kepalanya masih terasa nyeri. Apa aku jatuh dan membentur kepala? Pikirnya. Ia melangkah ke cermin untuk memastikan. Di bawah cahaya bulan merah yang menembus jendela, ia melihat luka besar di pelipisnya, dikelilingi bekas terbakar dan darah yang belum mengering. Di balik luka itu, tampak jaringan otak yang bergerak perlahan. Dengan tubuh Klein yang kini ia tempati, Zhou Mingrui menghadapi kenyataan bahwa ia bukan lagi dirinya yang dulu. Sebuah dunia asing, revolver misterius, dan bulan merah yang menakutkan menjadi tanda awal dari petualangan supranatural yang menanti. Zhou Mingrui terkejut ketika menatap sosoknya di cermin. Luka di pelipisnya begitu parah, seolah-olah ia seharusnya sudah mati. Bagaimana mungkin seseorang dengan luka separah ini masih hidup? Pikirnya panik. Ia menyentuh dadanya. Jantungnya masih berdetak dengan kuat. Kulitnya pun masih hangat. Ia mencoba jongkok. Tubuhnya tetap bergerak normal. Perlahan-lahan ia mulai tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya sambil mengernyit. Karena cahaya bulan merah terlalu redup untuk memeriksa lukanya, ia berinisiatif menyalakan lampu gas di dinding. Sayangnya, lampu tak menyala. Ia pun teringat fragmen kenangan Klein. Dulu, kakaknya Benson berjuang keras agar mereka bisa memasang pipa gas untuk mendukung studi Klein. Bahkan sampai meyakinkan pemilik rumah demi membiayai instalasi tersebut. Zhou mendekati alat mengukur gas, memasukkan satu koin tembaga, dan kembali ke meja. Kali ini, lampu berhasil menyala, menerangi ruangan dengan hangat. Ia pun memeriksa kembali luka di pelipisnya. Luka itu tampak berhenti berdarah. Bahkan, jaringan otak yang sempat terlihat perlahan tertutup oleh daging baru. Efek penyembuhan akibat reinkarnasi, pikir Zhou sambil tersenyum tipis. Ia menarik napas panjang. Yang terpenting, ia masih hidup. Setelah itu, ia mengambil sabun dan handuk tua, lalu berjalan ke kamar mandi umum untuk membersihkan darah di wajahnya. Ia membayangkan jika adiknya, Melissa, melihat dirinya dalam keadaan seperti itu, pasti akan sangat ketakutan. Di kamar mandi yang gelap dan sunyi, suara air mengalir mengingatkannya pada tuan rumah Tuan Frankie yang terkenal pelit dan suka memarahi penyewa jika membuang-buang air. Sialan kau pencuri, boros itu memalukan. Sekali lagi kulihat
angkat kakimu dari sini. Itulah gaya Tuan Frankie saat marah. Setelah bersih, Zhou kembali ke kamarnya dan membersihkan sisa darah. Ia menemukan jejak darah di lantai dan sebutir peluru di dekat dinding. Ia mulai menyimpulkan, Clint bunuh diri dan menembak pelipisnya sendiri. Zhou memeriksa revolver itu. Ada 5 peluru utuh dan 1 selongsong kosong. Temuannya cocok dengan teorinya. Namun, ia bertanya-tanya. Pertama, dari mana Clint mendapatkan pistol? Kedua, apakah ini benar-benar bunuh diri atau justru pembunuhan yang disamarkan? Dan ketiga, apa yang menyebabkan Clint melakukan hal ini? Ia memandangi tulisan dengan buku catatan. Semua akan mati, termasuk aku. Setelah mengganti bajunya, Zhou duduk merenung. Baginya, masalah utama bukanlah bagaimana Clint mati, tetapi mengapa ia bisa bereinkarnasi ke tubuh ini, dan apakah ada cara untuk kembali ke dunia asalnya. Aku masih punya orang tua, teman, internet, dan makanan enak. Aku harus kembali. Tanpa sadar, ia memainkan revolver, membuka dan menutup silinder sambil berpikir keras. Lalu satu ingatan menyentaknya. Ya, sebelum makan malam tadi, aku mencoba ritual peningkat keberuntungan. Zhou dulunya seorang keyboard warrior yang merasa tahu segalanya, termasuk sedikit tentang perdukunan Tiongkok. Ia pernah membeli buku tua berjudul Seni Ramalan dan Esoterik Dinasti Qin dan Han, yang di bagian awalnya memuat ritual untuk meningkatkan keberuntungan. Ritual itu sederhana, meletakkan 4 bahan makanan pokok di 4 sudut ruangan, melangkah dalam arah berlawanan jarum jam, sambil melafalkan doa seperti, Tuhan abadi langit dan bumi, berkahilah aku. Zhou melakukannya hanya untuk coba-coba, tapi tak terjadi apa-apa hingga malam ini. Apa mungkin aku benar-benar pindah dunia karena ritual itu? Wajahnya serius. Ia menghentikan main-main dengan revolver dan duduk tegak. Besok aku harus mencobanya lagi di sini. Kalau memang ritual itu penyebabnya, mungkin aku bisa kembali. Setelah memutuskan mencoba kembali ritual peningkat keberuntungan, Zhou Mingrui merasa lebih tenang. Kegelisahan yang sebelumnya membebani pikirannya pun perlahan lenyap. Dengan pikiran yang lebih jernih, ia mulai menyelami fragmen kenangan Clint Moretti, pemilik tubuh yang kini ia tempati. Namun, seperti kaca yang pecah, memori itu berantakan. Banyak bagian penting hilang, termasuk bagaimana Clint mendapatkan revolver. Apakah benar ia bunuh diri, dan arti dari tulisan, semua akan mati, termasuk aku. Ia juga mengetahui bahwa Clint dijadwalkan menghadiri wawancara di Universitas Tingen dalam 2 hari. Saat fajar menyingsing dan cahaya keemasan mulai menyelimuti langit, Zhou mendengar suara langkah kaki mendekat. Melissa sudah bangun, dia memang selalu tepat waktu. Gumamnya tersenyum kecil. Meskipun ia sadar bahwa sebenarnya ia bukan kakak Melissa, kenangan Clint membuat gadis itu terasa benar-benar seperti adiknya sendiri. Melissa adalah gadis muda yang berbeda dari kebanyakan perempuan. Ia menyukai mekanika uap, gear, pegas, dan mesin. Karena sistem pendidikan Loen berkembang, Melissa berhasil masuk sekolah teknik Tingen tahun lalu, jurusan uap dan mesin. Dengan biaya sekolah 9 koin pench per minggu, kakak sulung mereka Benson bekerja keras agar bisa membiayai pendidikan Melissa dan sebelumnya juga mendukung pendidikan Clint di universitas. Saat Melissa membuka pintu kamar, Zhou Mingrui baru tersadar bahwa ia masih memegang revolver, sebuah benda terlarang yang bisa menakutkan siapapun, apalagi anak gadis. Ia buru-buru menyembunyikan senjata itu ke dalam laci. Ada apa? Tanyanya heran karena mendengar suara laci dibanting. Wajahnya tampak pucat tapi bersinar muda. Zhou mencoba menutupi kegugupannya dengan membuka jam saku peninggalan ayah mereka. Namun jam itu rusak. Sepertinya rusak lagi. Melissa tanpa bicara panjang langsung mengambil jam itu, menarik tombol atas lalu memutarnya sedikit. Detik jam langsung berdata kembali. Bukankah tombol itu biasanya untuk mengatur waktu? Zhou terdiam. Gadis itu memperbaiki jam tanpa emosi, lalu berkata, sekarang sudah normal, dan menyerahkan jam itu kembali. Saat ia pergi mencuci muka, Zhou termenung. Bagaimana mungkin saat Clint bunuh diri semalam, Melissa tidak mendengar suara tembakan sama sekali? Apakah ia tidur terlalu nyenyak? Atau justru ada misteri lebih dalam di balik peristiwa itu? Melissa kembali lalu berkata dengan suara lembut, Clint, keluarkan semua sisa roti. Jangan lupa beli yang baru hari ini. Ada daging dan kacang polong juga. Wawancaramu sudah dekat. Aku akan buatkan semur daging kambing dengan kacang polong. Ia lalu menyalakan tungku kecil dan merebus air. Dari laci bawah, ia mengeluarkan kaleng teh murahan, memasukkan beberapa helai daun ke dalam air, dan berpura-pura itu teh sungguhan. Keduanya duduk menikmati roti gandum kering dan teh tipis. Zhou memakannya perlahan, walau rasanya hambar. Selesai makan, Melissa memberi instruksi lagi. Jangan beli terlalu banyak roti, cukup 8 pon. Cuaca panas, cepat basi. Jangan lupa beli daging dan kacang polong juga. Zhou hanya tersenyum dan mengangguk. Baik, sebelum pergi, Melissa memakai topi tua peninggalan ibu,
membawa tas buatan sendiri dan bersiap berjalan kaki ke sekolah. Sesaat sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh. "Klein, jangan beli terlalu banyak. Benson mungkin pulang hari Minggu nanti dan ingat 8 pon roti." "Baik, pasti." Setelah Melissa pergi, Zoe termenung. Ia terus memikirkan ritual semalam. "Maaf, aku sungguh ingin pulang," kata Zoe dalam hati. Setelah mendengar lonceng katedral berbunyi 7 kali, Zhou Mingrui berdiri dari kursinya. Ia membuka lemari untuk mengambil pakaian. Awalnya, ia memakai jas hitam dan topi setengah tinggi, pakaian terbaik Klein yang biasa ia kenakan saat wawancara. Namun ia sadar, "Aku bukan mau wawancara. Aku cuma mau beli bahan untuk ritual peningkat keberuntungan." Ia tertawa kecut dan mengganti pakaiannya menjadi mantel coklat kekuningan dan topi bundar dari bahan felt. Zhou merogoh bantalan kursi dan mengambil gulungan uang. Isinya adalah semua tabungan Benson, kakak Klein. Ada 8 lembar uang kertas, 2 diantaranya bernilai 5 soli, sisanya 1 soli. Zhou dalam hati, "Harumnya, ini aroma uang. Lihat betapa cantiknya desain George III dan label anti pemalsuannya." Setelah puas memandangi uang itu, ia mengambil 2 lembar 1 soli untuk bekal belanja dan menyimpan sisanya kembali ke tempat rahasia. Namun, saat akan membuka pintu, keraguan menyelimutinya. Kematian Klein terasa janggal. Bagaimana jika ia ikut celaka? Maka ia kembali ke meja dan mengambil revolver kuningan dari laci. "Aku belum pernah menembak, tapi hanya dengan mengacungkan ini pasti sudah cukup mengintimidasi." Untuk menghindari tembakan tak sengaja, ia mengatur silinder agar palu senjata berada di ruang kosong. Bekas peluru yang digunakan Klein untuk bunuh diri. Setelah revolver dimasukkan ke saku, Zhou menekan topi dan keluar rumah. Di jalanan Tingen yang padat, ia mencium campuran bau amis, manis, dan kotor. Para pedagang keliling berteriak, "Ikan bakar lezat, sup tiram panas, segelas untuk semangat harian, roti gandum baru dipanggang." Zhou berjalan hati-hati sambil menunduk. Tangan kiri menggenggam revolver dan uang di dalam saku. Di tengah hiruk pikuk, ia melewati pengamen akordeon yang diiringi anak-anak miskin menari bahagia di pinggir jalan. Setelah beberapa blok, ia sampai di toko roti Smairin, milik nenek Wendy Smairin yang selalu ramah. "Nyonya Smairin, 8 pon roti gandum ya." "Oh, Klein sayang, Benson belum pulang." "Sebentar lagi," jawabnya samar. "Dia anak baik, akan dapat istri yang baik juga. Sekarang kamu sudah lulus, seorang sarjana sejarah dari Universitas Koi. Kamu harus bisa pindah ke tempat yang lebih layak, setidaknya punya kamar mandi sendiri." Zhou hanya bisa tersenyum kaku. Dalam hati ia sadar, jika Klein lolos wawancara dan menjadi dosen di Universitas Tingen, status ekonomi mereka akan berubah drastis. Gaji dosen pemula bisa mencapai 2 keping emas seminggu, jauh di atas gaji Benson yang hanya 1 keping emas 10 soli. Setelah roti dibungkus dan dibayar 9 pence karena harga turun usai pencabutan undang-undang gandum, Zhou lanjut menyeberang ke pasar untuk membeli daging dan kacang polong, bahan utama untuk semur-muton yang dijanjikan Melissa. Saat melewati alun-alun kota, ia melihat tenda-tenda sirkus sedang dibangun. Badut-badut sibuk membagikan brosur. Zhou sedang membaca, "Sirkus malam besok, Melissa pasti suka, tapi berapa tiketnya?" Ia hampir bertanya pada seorang badut, namun suara perempuan tiba-tiba menghentikannya. "Mau coba ramalan?" Zhou menoleh, seorang perempuan dengan topi runcing, wajah dicat merah kuning, berdiri di depan tenda kecil. Tidak, terima kasih," jawabnya menolak halus. "Ramalan tarotku sangat akurat." Kata tarot membuat Zhou terdiam. Ia merasa familiar. Di dunia asalnya, tarot adalah kartu ramalan dengan simbol-simbol makna tersirat. Ia lalu teringat, di dunia ini tarot juga diciptakan oleh Russell Gustav, tokoh revolusioner yang juga menemukan mesin uap dan menjadi kaisar intis. Zhou dalam hati, jangan-jangan Russell ini transmigran juga. Karena penasaran, Zhou pun berkata, "Kalau harganya masuk akal, aku coba. Kamu orang pertama hari ini, gratis untukmu," katanya sambil tersenyum misterius. Zhou Mingrui yang masih menggunakan identitas Klein memasuki tenda kecil setelah ditawari ramalan tarot secara gratis oleh seorang wanita berwajah dilukis seperti badut. Ia waspada tetapi tetap tertarik. Tenda itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lilin. Wanita peramal duduk di seberang meja dengan setumpuk kartu tarot di depannya. "Campur dan potong kartu ini," ucap si peramal dengan suara pelan. "Gratis kan?" Zhou memastikan dengan curiga. "Gratis," jawabnya singkat. Zhou mengocok kartu lalu menanyakan tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Wanita itu menyuruhnya mencampur ulang, karena katanya kartu yang tepat hanya bisa muncul jika kau tahu apa yang ingin kau ketahui. Setelah ia selesai, si peramal mulai membuka 3 kartu. Untuk masa kini, kartu yang muncul adalah The Fool. Sang peramal berkata dengan lembut, "Ini menggambarkan awal baru.
kemungkinan tak terbatas. Namun sebelum ramalan dilanjutkan, tiba-tiba tirai tenda terbuka. Seorang wanita lain yang serupa muncul dan membentak, "Kenapa kau menyamar jadi aku lagi? Ini pekerjaanku." Ternyata peramal pertama hanyalah pelatih binatang dari sirkus. Zhou hanya bisa terdiam. Wanita asli lalu menawarkan interpretasi ulang. "Gratis?" tanya Zhou. "Tidak," jawab si peramal asli. "Kalau begitu, tidak usah." Zhou menjawab sambil bergegas pergi. Ia melanjutkan belanja bahan-bahan makanan untuk ritual keberuntungan yang hendak ia lakukan. Sesampainya di rumah, Zhou mulai menyiapkan roti gandum di 4 sudut ruangan sebagai media ritual. Ia melafalkan mantra dalam 4 langkah berbeda. The Immortal Lord of Heaven and Earth for blessings. The Sky Lord of Heaven and Earth for blessing. The Exalted Church of Heaven and Earth for blessings. The Celestial Worthy of Heaven and Earth for blessings. Setelah selesai, ia menutup mata dan merasakan udara di sekitarnya menjadi padat dan aneh. Terdengar bisikan misterius yang membuat pikirannya terasa seperti ditusuk. Ketika rasa sakit memuncak, suasana mendadak berubah. Saat ia membuka mata, Zhou mendapati dirinya mengambang di tepi kabut abu-abu luas dengan bintang-bintang merah menyala bersinar di dalamnya. Dalam kebingungan, ia menyentuh salah satu bintang yang kemudian menyala terang dan menyebabkan jiwanya seperti tersedot. Sementara itu, di tempat lain, Audrey Hall, seorang bangsawan muda di Backland, mencoba membangkitkan cermin kuno. Setelah beberapa mantra gagal, cermin tiba-tiba bersinar merah dan menelannya ke dalam kabut. Kemudian, Alger Wilson di tengah laut sedang memegang botol misterius saat semburat merah menyelimuti dirinya juga. Ketiganya kini berada di dalam kabut abu-abu. Mereka saling memandang bingung. Audrey dan Alger melihat sosok Zhou yang juga kebingungan. Audrey bertanya, "Tuan, ini di mana?" Alger segera menyusul dengan nada waspada. "Apa yang kau rencanakan?" Zhou Mingrui tak bisa menjawab. Ia juga tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Zhou Mingrui berdiri di tengah kabut abu-abu pekat bersama 2 sosok yang tidak ia kenal. Seorang gadis muda berambut pirang dan seorang pria dewasa berambut biru gelap. Mereka bertanya padanya, penuh kewaspadaan dan kebingungan. "Tuan, apakah percobaannya sudah selesai? Bolehkah kami kembali sekarang?" Zhou Mingrui mempertimbangkan 2 pilihan, berpura-pura menjadi korban untuk mendapat simpati, atau menjaga citra misterius dan mengendalikan situasi. Ia memilih yang kedua. Dengan tenang, ia menjawab, "Sebuah percobaan." Jawaban itu membuat Audrey terdiam sejenak, namun rasa penasarannya justru lebih kuat daripada rasa takut. "Ini pengalaman yang luar biasa, Tuan. Apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi seorang Beyonder?" Zhou sebenarnya tidak tahu jawaban pastinya, tapi sebelum ia menjawab, kabut abu-abu di sekeliling mereka tiba-tiba bergejolak. Dalam sekejap, sebuah ruangan besar menyerupai aula raksasa muncul. Pilar batu menjulang tinggi dan sebuah meja panjang perunggu dengan kursi-kursi tinggi berjejer di sekitarnya. Semua ini muncul begitu saja dari pikirannya. Sungguh menakjubkan. Zhou duduk di kursi kehormatan, berusaha terlihat tenang dan berwibawa. Lalu, pria misterius yang ternyata bernama Alger Wilson akhirnya angkat bicara, menjawab pertanyaan Audrey. "Jika kau ingin menjadi Beyonder, bergabunglah dengan salah satu gereja, Dewi Malam Abadi, Tuhan Badai, atau Tuhan Uap dan Mesin." Ia menjelaskan bahwa Beyonder memang nyata, meski langka. Mereka tersembunyi di balik institusi keagamaan dan pemerintahan, melawan kegelapan secara diam-diam. Audrey yang tahu sebagian dari ini berkata, "Aku tahu tentang Nighthawks, Mandated Punishers, dan Mercenary Hive Mind, tapi aku tak ingin kehilangan kebebasanku." Alger membalas dengan tawa kecil, "Menjadi Beyonder butuh pengorbanan. Kalau kau tak mau ikut gereja, cari bangsawan tua, keluarga kerajaan, atau organisasi rahasia yang berbahaya." Audrey bertanya dengan antusias apakah ada cara lain. Alger lalu mengajukan tawaran. "Aku punya 2 resep ramuan tingkatan 9, Sailor dan Spectator." Ia menjelaskan bahwa Sailor memberi kekuatan laut, keseimbangan sempurna, berenang seperti ikan, kulit bersisik semu, dan bisa menyelam 10 menit tanpa alat. Sedangkan Spectator memberi pikiran tajam dan kemampuan membaca emosi serta maksud tersembunyi orang lain. Tapi ingat, Spektator hanya pengamat. Tak peduli di mana kau berada, kau hanya bisa mengamati. Aku menyukainya. Bagaimana aku bisa mendapatkan resep ramuan Spektator? Apa yang bisa kutukar? Darah hiu hantu. Setidaknya 100 ml. Audrey setuju tapi khawatir soal kepercayaan dan keaslian transaksi ini. Alger menjawab, "Aku akan memberimu alamat. Setelah aku menerima darahnya, aku akan memberimu resepnya di sini atau lewat surat." Alger menatap Zhou. "Tuan, kehadiran Anda sebagai saksi menjamin semua ini. Siapa yang berani mengingkari janji di hadapan Anda?" "Ya, Tuan."
Tolong jadilah saksi dari pertukaran kami. Mereka berdua lalu menatap Zhou dengan hormat dan penuh harap. Tuan, bagaimana kami harus memanggil Anda? Benar, nama Anda, Tuan. Zhou tersenyum samar. Ia menyatukan jari-jarinya, menyandarkan tubuhnya, dan menjawab dengan suara tenang. Kalian bisa memanggilku The Fool. Nah, itu saja episode yang pertama. Episode berikutnya, Zhou Mingrui atau Clan Moretti akan mengungkap tabir misteri dunia baru ini satu persatu. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan boleh berdonasi pada link yang tertera. Terima kasih.